Halo, video kali ini adalah kelanjutan dari chapter sebelumnya, chapter 205 episode 61. Silahkan disimak chapter selanjutnya, Swallow Star chapter 206 episode 62. Setelah upacara berakhir, kantor pusat Dojo Limits, yang merupakan konstruksi luar angkasa yang sangat besar. Di dalamnya, terbentang lorong logam. Pria hitam, Hong, berjalan di depan. Dengan Luo Feng mengikuti di belakangnya. Pintu logam terbuka secara otomatis untuk masuknya Hong dan Luo Feng, sebelum menutup dengan sendirinya setelah itu. Luo Feng, ini adalah pertama kalinya kamu di Dojo of Limits Headquarters saya. Pernahkah Anda berpikir tentang apakah pesawat ruang angkasa raksasa ini benar-benar sebuah kapal terbang? Atau hanya model setelah pesawat terbang, tidak mampu terbang? Hong berbicara. Luo Feng tersenyum sedikit sebelum menjawab, aku sudah menebak, tetapi hanya sedikit kecurigaan. Aku bilang, ini adalah pesawat ruang angkasa antar bintang yang nyata, kata Hong. Sangat. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak heran ketika ia mengamati lorong. Hong melanjutkan untuk pindah ke ruang rahasia, dan Luo Feng secara alami mengikuti. Ruangan itu kosong kecuali layar tampilan besar. Ini adalah kapal perang antar bintang yang rusak. Ekspresi Hong tenang dan tenang ketika dia melanjutkan, ketika aku menemukannya bertahun-tahun yang lalu. Itu sudah rusak dan tidak dapat terbang di alam semesta. Namun, sementara kapal perang ini tampak seperti cangkang kosong, kemampuan bertahannya masih jauh melebihi konstruksi militer bumi. Di masa depan, begitu aku memiliki kemampuan dan sumber daya, aku akan membuatnya terbang lagi. Itu akan menjadi kapal perang antar bintang untuk Dojo Limits Headquarters. Bahkan laser tidak akan bisa menyerang kapal perang antar bintang ini. Hong menunjuk ke layar tampilan dan itu mulai menyala, menampilkan bidikan jagat raya. Alam semesta ini tidak sesederhana yang dipikirkan oleh orang bumi dan rakyat jelata. Kami orang-orang bumi kadang-kadang menjadi begitu sombong. Bahkan di tanah kering, kami belum menemukan segala bentuk binatang dan tumbuhan. Laut juga memiliki banyak hal untuk dijelajahi. Semua ini berarti bahwa kita belum sepenuhnya menjelajahi bumi kita. Namun, orang dapat mengatakan dengan penuh keyakinan, bahwa tidak ada bentuk kehidupan cerdas selain kita di alam semesta. Bukankah itu hanya lelucon? Hong melihat ke arah Luo Feng saat dia berbicara. Luo Feng tersenyum saat dia mengangguk. Memang, peradaban kuno manusia berpikir bahwa bumi itu datar, dan baru kemudian diketahui bahwa itu ternyata bulat. Peradaban kuno manusia mengira bahwa bumi adalah pusatnya. Dan bahwa matahari berputar di sekitarnya. Tidak sampai kemudian, bahwa mereka belajar segalanya berputar di sekitar matahari. Manusia cenderung percaya bahwa ketika dia mempelajari informasi baru, dia mengerti dan tahu segalanya. Tidak hanya sampai nanti ketika dia belajar lebih banyak, dia menyadari betapa salahnya dia sebelumnya. Bahkan tanpa memahami banyak spesies kehidupan dan prinsip-prinsip bumi, ia mendasarkan pada kesimpulan sederhana bahwa seluruh alam semesta dan jalannya Bima Sakti. Dan lebih jauh lagi tidak dapat memiliki bentuk lain dari kehidupan cerdas selain manusia. Sungguh dogmatis. Lelucon yang sangat bagus. Laut yang tak berujung belum sepenuhnya dieksplorasi oleh manusia. Terlebih lagi, alam semesta jauh lebih besar daripada laut. 1 triliun kali mungkin, bahkan tidak dekat. Alam semesta tanpa batas, tidak mungkin dihakimi oleh manusia di bumi. Bukankah ini identik dengan kisah katak di sumur?
Berpikir bahwa dunia dan langit hanya sebesar sumurnya? Hong menggelengkan kepalanya. Peradaban yang ada di alam semesta, ras dan etnis, kompleks dan misterius luar biasa. Luo Feng, lihat layarnya. Ini adalah jajaran sejati dari tingkat militer, spiritual, dan ilmiah. Hong menunjuk ke layar. Layar menampilkan analisis rinci militer, peringkat studi spiritual, tingkat magang, tingkat traveler bintang, tingkat bintang, peringkat alam semesta. Setiap peringkat memiliki 9 level. Selain itu, video layar bahkan menampilkan juara penjelajah bintang, juara tingkat bintang dan bahkan juara dan kekuatan tingkat semesta. Ya Tuhan, Luo Feng benar-benar tercengang. Bahkan orang-orang kristal berkepala botak tahu bahwa juara tingkat alam semesta menakutkan, tetapi melihat layar, itu jelas tingkat yang berbeda sama sekali. Seluruh kota berubah menjadi abu begitu saja? Meteorit? Apa itu? Bintang katai putih? Luo Feng berseru saat sebuah planet putih ditampilkan di layar. Layar menunjukkan rekaman planet putih dengan dua pejuang, mendarat di planet ini untuk berduel tangan ke tangan. Bahkan ada perkenalan di sisi yang menyatakan bahwa tanah itu memiliki tarikan gravitasi yang 300 juta kali bumi. Tarikan gravitasi 300 juta kali. Luo Feng bisa mendapatkan gravitasi normal 1000 kali di ruang pelatihan peradaban kuno elit. Namun, ini sama sekali tidak mendekati 300 juta. 300 juta, ini bukan sekadar angka. Di bawah tarikan gravitasi yang begitu menakutkan, bahkan atom akan ditarik ke bawah dan dihancurkan. Mengikuti hukum fisika manusia, tidak mungkin manusia bisa hidup dan bertempur di planet katai putih. Berjuang di planet katai putih. Luar biasa bukan? Namun, misteri di balik batas sejati tubuh manusia, dapatkah itu benar-benar diukur oleh sains? Dapatkah mereka bahkan memahami bahwa tubuh kita di dalam dapat memiliki planet miniatur, bahwa mereka dapat menghasilkan medan magnet? Tubuh hanya dapat menimbang beberapa ratus kilogram. Namun pukulan dapat menghasilkan beberapa kiloton kekuatan. Apakah ini melekat pada fisika atau sains bumi? Hong berbicara dengan acuh tak acuh. Semakin dalam menggali penelitian, semakin dia menyadari dia tidak tahu apa-apa. Luo Feng sangat setuju dengan itu. Video itu membuat Luo Feng benar-benar terkejut. Terlepas dari apa yang dikatakan orang botak kristal, video ini saja jauh lebih mengejutkan. Ini adalah video pertarungan juara tingkat alam semesta. Satu-satunya rekaman dan video pertarungan juara tingkat semesta yang saya miliki. Hong menonton video itu, mata penuh dengan rasa kerinduan. Juara tingkat alam semesta dapat melintasi alam semesta dan bertarung dengan tangan kosong dengan kapal perang. Mereka bahkan dapat hidup di planet katai putih. Menghancurkan bumi dan manusia akan semudah memakan semangkuk nasi untuk para juara ini. Juara bintang traveler, di alam semesta, paling-paling bisa menjadi pengawal atau antek. Hanya untuk mendapat bayaran dan makan. Champions tingkat bintang adalah yang penting. Juara tingkat universe, mereka adalah juara paling penting dan dihormati, hampir seperti kaisar dan penguasa. Mereka dapat secara acak bergabung dengan pasukan semesta dan secara instan memiliki sebagian besar ruang dan tanah, memerintah lebih dari 1000 pasukan dan manusia. Hong berbicara dengan suara yang tenang, tetapi dengan sedikit getaran, yang begitu halus sehingga sulit untuk dideteksi. Hong berbalik dan menghadap Luo Feng. Luo Feng menatap tajam ke layar. Berpikir betapa mustahil untuk bertarung di bawah gravitasi 300 juta kali.
Namun, menurut orang kristal botak, dari kejeniusan planet yang tak terhitung jumlahnya, hanya satu juara tingkat semesta akan ada di sana. Luo Feng, kata Hong dengan suara berat. Kepala. Luo Feng memandang ke arah Hong. Kekuatan otakmu sangat tinggi. Dan meskipun aku tidak memiliki kemampuan untuk sepenuhnya menguji kemampuanmu, tes khusus yang kamu alami dalam kehancuran arkeologis 9 adalah bukti yang cukup untuk itu. Hong berkata dengan suara dalam, kamu adalah jenius. Dan sementara di tingkat alam semesta mungkin tidak tampak banyak, setidaknya di bumi ini, tidak ada keraguan tingkat jenius Anda adalah yang tertinggi. Hong menatap Luo Feng, Dewa Guntur dan aku adalah pejuang paling berbakat. Kita adalah yang terkuat di dunia. Kemampuan mental Anda adalah yang terhebat di bumi, tetapi saya harap Anda tidak santai bahkan selama 1 menit. Jangan pernah menjadi sombong hanya karena Anda telah menjadi yang terhebat di dunia. Di alam semesta yang luas, kita hanyalah manusia. Hanya penghuni dari planet lain. Posisi dan status bumi bergantung pada kita untuk berjuang. Bahkan nasib manusia dan bumi di masa depan bergantung pada kita. Hong menatap Luo Feng dengan intens. Luo Feng mengangguk, paham, kepala. Baru pada saat itulah Luo Feng benar-benar mengerti mengapa Hong dan Dewa Guntur sudah jauh lebih kuat daripada orang lain. Mereka tidak pernah rileks sejenak dan terus meningkatkan diri. Hari itu, Hong membawa Luo Feng dan keduanya naik jet mobil masing-masing untuk pergi ke Pulau Berkabut, Australia. Meskipun dia telah menerima informasi kerabat Liu Yan, tubuh ayahnya saat ini belum sepenuhnya pulih dan tidak dapat melakukan perjalanan jauh untuk berkunjung. Setelah informasi itu diketahui, tidak ada keraguan bahwa orang tuanya akan bergegas. Inilah sebabnya mengapa Luo Feng belum memberikan informasi kepada orang tuanya. Hanya sedikit lebih lama, waktu yang tepat akan datang begitu tubuh ayahku pulih. Saya sudah menunggu 20 tahun. Jadi setengah tahun lagi tidak akan membuat banyak perbedaan. Kapal perang segitiga merah muncul, dengan kapal perang segitiga biru gelap mengikuti di belakang. Luo Feng, Hong dan Dewa Guntur. Semua duduk di kapal perang segitiga merah. Kami tiba di Pulau Berkabut. Seru Hong. Proyeksi di dalam kabin pesawat sudah menunjukkan gambar seluruh dataran di bawah ini. Luo Feng melihat batas-batas danau di bawah ini. Di sekitar danau besar terdapat sejumlah besar kapal perang terbang, kapal perang segitiga, Del. Bahkan ada beberapa pangkalan yang sedang dibangun. Luo Feng tidak bisa tidak terkejut, kepala, apakah ini Pulau Berkabut? Tentu saja Pulau Berkabut. Hong mengangguk. Tapi, Luo Feng memandang 3 proyeksi virtual di layar dan itu memang Pulau Berkabut. Dia tertegun. Tidak ada kabut lagi di pulau ini, pada kenyataannya, bahkan pulau itu hilang. Yang tersisa hanyalah danau yang tertutup kabut. Tidak ada kabut, tidak ada pulau. Apakah ini Pulau Berkabut yang sama dari sebelumnya? Koordinatnya benar. Luo Feng melihat koordinat arloji komunikatornya, dan mendapat kejutan yang lebih besar. Begitu pohon anggur panjang Pulau Berkabut itu diambil olehku. Kabut itu secara alami menghilang. Hong menjelaskan, adapun pulau itu. Dalam perang besar belum lama ini, ia hancur dalam pertempuran. Tanah hancur dan semuanya ditelan oleh air. Menghancurkan seluruh pulau, kata Luo Feng khawatir. Pertempuran macam apa yang bisa menghancurkan sebuah pulau yang memiliki radius 10 km? Takut bahwa itu adalah perang di tingkat pohon anggur yang panjang. Luo Feng
Mengenakan pakaian putih, Dewa Guntur berteriak ketika dia menunjuk ke kabut menuju danau. Danau pulau ini aneh. Ada sejumlah besar makhluk air yang sangat kuat. Bahkan, ada satu bahkan dengan 13 tentakel. Kitalah yang menemukan Raja Monster ketiga di bumi. Rakasa Kaisar, Luo Feng tidak bisa mempercayainya. Danau itu. Jika seseorang menjadi terlalu dekat, seseorang pasti akan kehilangan nyawanya. Jika ada monster yang lebih tinggi dari tingkat raja, seseorang pasti akan terbunuh. Pulau berkabut ini benar-benar istimewa. Hong melanjutkan dengan serius, pulau kecil seperti ini, dapat menghasilkan begitu banyak roh alam. Bahkan bisa menghasilkan anggur panjang. Betapa menakutkannya keberadaan. Makhluk-makhluk danau juga jauh lebih menakutkan dan misterius, lebih dari lautan, dan ada juga monster emperor ini. Pohon anggur panjang. Berbagai roh alam dan kaisar monster. Mereka semua berkumpul di sini. Semua kekuatan di bumi menganggap tempat ini sebagai keajaiban. Penemuan sebelumnya oleh peradaban kuno tidak pernah begitu gila atau sebesar ini. Penemuan ini akan mengguncang bumi. Hong menunjuk ke sekeliling danau, lihatlah pesawat ruang angkasa dan pangkalan itu. Mereka semua milik 5 negara besar. Masing-masing memiliki basis sendiri dan beberapa juara perwakilan. Jumlah meriam laser melebihi 20 di sekitar danau ini. Kata Hong menuju Luo Feng. Luo Feng terkejut. Laser yang bisa membunuh monster tingkat kaisar, lebih dari 20 di sini? Siapapun yang mendapatkan harta itu, semua bergantung pada keberuntungan. Hong memerintahkan, jika Anda tidak tertarik, kembali saja. Namun jika Anda melakukannya, atur di sekitar lingkungan pulau berkabut. Namun saya tidak punya tempat untuk merawat Anda, kembali ke jet otomatis Anda. Baik, Luo Feng mengangguk, dan melanjutkan ke arah itu. Ingat, jika kamu pernah bertemu monster emperor, jangan mengandalkan kekuatan untuk melawannya. Gunakan kecepatanmu untuk menjauh, Hong memerintahkan. Sebelum meninggalkan kabin, melompat dari kapal dan mendarat di dataran liar yang tak ada habisnya, yang bisa dilihat hanyalah kabut putih. Dibandingkan setahun yang lalu, perubahannya terlalu drastis. Tidak ada yang tersisa dari pulau berkabut lama. Pulau berkabut. Apa sebenarnya yang kau sembunyikan di mana semua kekuatan utama dunia ada di sini? Luo Feng menghela napas dan berbalik ke arah jet mobil biru tua miliknya. Hong dan Dewa Guntur ada di sini. Aku hampir tidak punya peluang untuk mendapatkan harta bersama mereka di sekitar. Saya akan lebih baik di sela-sela menonton pertunjukan sambil berlatih tahap pertama dan kedua dari pesawat ulang-alik melonjak. Luo Feng tidak serakah. Hadiah manusia adalah kesadaran dirinya. Dengan berkumpulnya 5 negara besar, basis yang berbeda dan 2 kepala dojo besar, ditambah kaisar monster, tempat apa yang dia miliki di antara semua ini? Bagaimana bisa dia, Luo Feng, bersaing dengan semua orang yang hadir di sini untuk harta? Akhir dari chapter 206 episode 62, terima kasih.